kita bertemu lagi dalam mata kuliah kita malam ini, namanya riset pemasaran. Nah, dalam pemasaran kita seringkali ingin meneliti atau melakukan riset berdasarkan bagaimana dua hal bisa dilihat. Contohnya, kita ingin melihat lama waktu pelanggan di aplikasi e-commerce dengan seberapa puas mereka atas layanan aplikasi tersebut. Jadi mereka riset ini untuk melihat bagaimana waktu pelanggan scrolling di aplikasi pemasaran untuk melihat seberapa puas mereka. Nah, inilah yang ingin diteliti, diriset. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa pertanyaan di sini adalah apakah, ini kita lihat pertanyaannya, apakah lama waktu pelanggan di aplikasi memiliki hubungan dengan kepuasan mereka terhadap aplikasi tersebut. Nah, jadi inilah yang ditanya. Nah, apakah lama waktu pelanggan ini memiliki hubungan dengan kepuasan mereka. Nah, kalaulah ini dia melakukan, ingin meriset ini kita lihat dia kemudian membuat, kita buat dulu cara titik 2. Nah, salesman melakukan atau membagikan kuesioner kepada pelanggan atau kuesioner berupa Google Form kepada pelanggan aplikasinya tentunya. Nah, kemudian dia merekapnya data tersebut. Kemudian lagi dia membuat apa yang disebut dengan dugaan jawaban sementara dia atau hipotesisnya. Nah, kita lihat hipotesis dari
si salesman ini adalah, nah, terdapat hubungan antara waktu. Nah, terdapat hubungan yang positif antara lama waktu dengan kepuasan pelanggan. Nah, menurut dia ya. Nah, tentunya ini sering kita sebut sebagai hipotesis awal. Nah, ya. Nah, untuk membuktikan ini, dia membuka data tersebut dan mencoba melakukan olah data dengan SPSS. Nah, kita lihatlah ada SPSS di sini, kita tunggu. Nah, umpamanya, nah, dia tentunya dalam melakukan riset tersebut ya, membagikan kuesioner, dia berusaha mendapatkan kuesioner sebanyak mungkin. Tetapi kadang-kadang tidak semua orang yang dibagikan kuesioner itu mau mengisinya. Nah, setelah dia mencoba tadi melakukan pembagian link Google Form itu, ternyata ya, data hanya 20 orang yang mau mengisi kuesioner. Nah, ya, jadi dia mencobalah, katakanlah ya, melakukan olah datanya. Nah, dia menginputlah data itu ke dalam kuesioner. Nah, pertama dia ingin melihat lama waktu. Nah, itu kita bikinlah di sini X namanya. X. Nah, kita beri label dia durasi waktu. Nah, Y kita bikin dia di sini sebagai skala kepuasan jawaban mereka, atau kita bikin sajalah kepuasan. Nah, kita enter. Nah, kita coba masukkan data 20 orang itu ya, 15 6 baru 45 8 20 baru 5 lanjut 55 baru 9. Ini tentunya ya fiktif ya, bukan benaran. Ini 37 baru 10 baru 4 baru 40. Nah, 40 8 60 baru 9 baru kita lihat lagi. Sebentar dulu ya, ini ada telepon masuk. Ada urutan ke-17 16 22 5 52 9 18 6. Nah, ini dia yang enggak ada.
18, 6. Nah, 18, 8, 4. 19, 58, 10. Nah, terakhir adalah 28 dengan 7. Nah, artinya kita lihat kalau saya besarkan ya. Nah, X itu adalah, nah, ini dia durasi waktu, katakanlah berapa menit dia scrolling di aplikasi e-commerce. Kedua, kepuasan, yaitu kepuasan. Dia berarti kepuasannya dibikinnya skala 1 sampai 10. Nah, orang pertama mengatakan tingkat kepuasan dia menggunakan aplikasi e-commerce itu 6 dengan menghabiskan waktu 15 menit. Orang kedua mengatakan 8. Oh, dengan menghabiskan waktu 45 menit. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang paling tinggi kepuasannya itu 9. Nah, sekarang kita coba. Data sudah kita masukkan, kita coba dia. Melihat hubungan antara durasi waktu membuka aplikasi e-commerce terhadap kepuasan pelanggannya. Jadi sebelum saya lanjutkan ya, kalau kita lihat ya, seringkali orang mengatakan hubungan itu sama dengan korelasi. Nah, kita cobalah dengan cara seperti ini. Analise, correlate, bipariat. Ya inilah muncul. Kita lihat kepuasan. Nah, kita pindahkan dia kemari. Nah, kita lihat ini ada bacaan person, ada Kendall Taube, ada Sperman. Yang 3 ini adalah ya nama-nama penemu korelasi. Jadi masing-masing mempunyai nama sendiri. Apakah kita mau pakai si person atau si Sperman, terserah kita. Nah, kita lihat si person dulu ya. Kita centang si person. Kita okekan. Nah, kita tunggulah sampai dia berjalan. Nah, kita tunggu sebentar. Udah keluar. Nah, ini dia. Nah, inilah hasilnya. Sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan supaya kalian paham bahwa hubungan atau korelasi selalu berada di antara negatif 1 dengan antara negatif 1 dengan positif 1. Nah, tentunya di tengah-tengah ini ada titik 0. Nah, jadi semakin ke kiri ini berarti disebut bermiliki hubungan yang negatif. Ya, terus yang berikutnya
Kalau dia mendekati 1 disebut hubungan positif. Nah, pertanyaan, apakah ada nilai? Nah, nilai hubungan itu sama dengan 0. Nah, ini kita katakan tidak ada sama sekali, hampir tidak ada hubungan yang 0. Sama juga hubungan yang nilainya murni 1 atau negatif 1. Jadi tetap dia di antara negatif 1 sampai positif 1. Ingat, di antara, bukan pas. Ya, jadi harus itu yang kita lihat. Nah, kita lanjutlah ya. Nah, di sini ada bacaannya correlation. Nah, kita tengok si person correlation. Inilah hasilnya. Nah, kita lihat, berarti nilai hubungan antara X dengan Y sebesar dengan Y sebesar 0,474. Atau bisa juga dikatakan sebesar 47,4%. Nah, kemudian kita ingin tahu apakah hubungan itu signifikan atau tidak. Lihat saja tanda sig ini, tarik garis, inilah dia. Bahwa nilai sig hitung, ini kan yang dihitung adalah 0,035. Nah, kita bandingkan yang dihitung. Bandingkan yang dihitung dengan yang ditentukan. Yang ditentukan kan selalu 0,05. Nah, berdasarkan itu kita lihat 0,035 lebih besar dari 0,0 kok lebih besar, lebih kecil. Lebih kecil dari 0,05. Nah, dari di sini ya kita terlihat bahwa terdapat hubungan yang positif dan positif sebesar 47,4%. Ya, dan positif dan signifikan hubungan antara durasi waktu membuka aplikasi e-commerce dengan kepuasan layanan
aplikasi e-commerce tersebut. Jadi begitu kita lihat ya. Nah, kita keluarlah dulu dari topik itu. Jadi bisa kita lihat dan terdapat hubungan. Ya. Kita lihat dulu, kita cek dulu. Udah ada 2 orang. Saya kira tadi kalian nggak masuk, jadi ku hajar saja. Udah jam 7 tadi kulihat. Ya udah, ku mainkan sajalah, nggak apa-apa. Nah, tadi contoh-contoh itu bisa dilakukan lagi untuk banyak hal. Umpamanya kita lihat, kita ingin, selain yang tadi ya, kita ingin melakukan kasus kedua ini ya. Seorang, saya ketik di sini, seorang manajer pemasaran ingin mengetahui frekuensi pelanggan melihat iklan ya, produknya ya, tentunya melalui ada platform lah, apa namanya ya, dengan nilai total pembelian. Di sini seorang manajer itu ingin mengetahui frekuensi pelanggan melihat iklan dengan nilai total pembelian. Nah, tentunya dia melakukan survei ya. Nah, bisa juga contoh kasus yang lain ini bisa kita selesaikan dengan melakukan analisis korelasi ya. Contoh yang lain, seorang ini perusahaan lah ya, manajer pemasaran disuruh sama bos untuk mengetahui kalau harga produk dinaikkan. Jadi ini belum dinaikkan dia, atau dinaikkan atau dirubah. Bagaimana dengan jumlah pembelian produk? Ini juga bisa kita lihat ya. Contoh yang ini tentunya kita lihat harga produknya dulu, ya, baru setelah itu kita tanyakan jumlah pembelian berapa unit yang dibeli, baru lakukanlah uji korelasi. Nah, udah begitu sajalah ya pelajaran kita pada hari malam ini. Silahkan nanti kalian latih diri kalian, kalian buat contoh-contoh kasus, gunakan ChatGPT, praktek kalian langsung ya. Mudah-mudahan hidupkanlah dulu kamera kalian itu supaya kita foto untuk absen dulu. Coba dulu itu